Saya khusus membuat video ini untuk menjawab beberapa japrian dari teman-teman. Kang, kenapa grup Shopee Investing kok sepi? Kenapa di channel Shopee Investing Library Kang nggak pernah share lagi tentang saham, tentang investasi, tentang trading? Teman-teman, salah satu kecerdasan dari finansial itu bukanlah seberapa banyaknya pengetahuan kita, tetapi yang terpenting adalah bagaimana pengetahuan itu kita praktekkan. Nah, untuk saham, kalau teman-teman klik pin message di Shopee Investing, itu dari awal penjelasan tentang investasi di bursa efek atau investasi saham sudah sangat detail, lengkap. Jadi kalau terus-terusan belajar ya kapan prakteknya. Sedangkan keberhasilan manusia itu adalah persisten, fokus. Ketika kita langsung terlibat dalam satu aktivitas, maka akan menemukan di situ seperti intuisi dan sense. Nah, inilah yang sebetulnya penting dilakukan. Nah, untuk saham sendiri itu sebaiknya teman-teman mengikuti jalur yang benar, yaitu investing is boring. Nah, beberapa teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan Elite Shopee atau pelatihan Shopee Investing yang premium itu membentuk semacam manajer investasi ya di antara teman-teman itu sendiri. Jadi alumni Elite kemudian bergabung, kumpul-kumpul dana, sum-suman sesuai kemampuan, dananya dana uang yang dianggap hilang. Nah, akhirnya kelolalah dana tersebut dan berhasil equity-nya naik lebih dari 50% dari modal. Apa resepnya? Resepnya memilih perusahaan yang good corporate governance atau istilahnya GCG, kemudian diproyeksi ke depannya gimana, terus keseriusan ownernya. Nah, setelah itu sudah beli di harga waktu itu yang dirasa tepat dan tunggu bertumbuh. Hanya itu saja ya, hanya itu saja. Investasi itu memang membosankan, tapi sekalinya tumbuh jauh di atas deposito atau di atas bisnis atau usaha lainnya. Bagaimana kalau misalkan kita gatel pengen trading? Nah, saya lebih menyarankan untuk memasuki crypto exchange. Nah, di crypto exchange ini berbeda dengan saham. Jadi jam 6 pagi atau jam berapa saja, jam 12 malam kita bisa melakukan transaksi. Nah, pertama kita pilih dulu token apa yang sekiranya menarik untuk dibeli. Ini aksi Infinity naik 10% karena ini adalah token game. Yang lainnya lagi pada turun, TKO nya sendiri turun, ini bahkan 0,000 idle, tidak ada transaksi. Ethereum juga, Solana juga, Polkadot juga. Nah, sasaran saya untuk saat ini nih, karena saya paham betul white papernya dan sudah beberapa kali profit dari sini, jadi saya beli jual tarik, beli jual tarik, simpen lagi, beli jual tarik, simpen lagi. Karena enaknya di exchange toko kripto ini, jadi kapanpun kita mau narik bisa. Misal hari ini nih masukkan transfer jam 6 pagi, terus nanti di tradingin, kalau sudah untung jam 9 pagi sudah bisa ditarik. Berbeda dengan saham yang ada aturan T+2, T+3. Terus waktu untuk transaksi di saham juga terbatas ya, efektifnya jam 9 sampai jam 3, belum tertutup kepotong istirahat, jadi kurang maksimal kalau untuk trading. Nah, bagaimana cara trading di toko kripto? Pertama kita pilih dulu, di sini saya pilih NBT. Konsep tradingnya sederhana, teman-teman. Perhatikan, ketika teman-teman sudah memiliki NBT dan teman-teman ingin menjual, tentunya kalau penjual itu menjual di harga setinggi-tingginya. Anggap teman-teman di sini pasang di 81,30. Jadi teman-teman menjual dengan harga, kalau dirupiahkan itu NBT, satu NBT-nya 81,30. Nah, berapa jumlah NBT teman-teman yang dimiliki? Misalkan teman-teman memiliki 355 NBT. Nah, ketika teman-teman mau menjual 355 NBT di harga 81,30, maka 81,30 tinggal dikali 355, hasilnya 28.000 sekian. Jadi yang kolom ini adalah kolom total, kolom ini adalah jumlah NBT, kolom ini adalah kolom harga. Nah, ketika teman-teman jual ya pasanglah di harga setinggi-tingginya.
Tapi kemudian ketika melihat market, ternyata peminatnya kurang, pasti dalam sehari ini tidak akan nih kebeli di 81,30. Ya teman-teman turunin lagi, turunin lagi. Jadi jangan sampai langsung jual di sini, kecuali kalau teman-teman kepepet lagi bener-bener BU atau butuh uang. Nah teman-teman bisa nanti jual dengan teknik pasar, jadi berapapun harga di pasar itu langsung dijual untuk bisa segera laku. Nah kalau mau beli di sisi ini. Kalau beli kebalikannya, pasanglah harga serendah-rendahnya, misalkan teman-teman di harga 70 atau 69,90. Nah di 70 mau berapa pasang atau belinya mau berapa banyak. Nah jumlah harga yang diinginkan, jumlah yang ingin dibeli, nah inilah uang yang harus disiapkan. Jadi kalau teman-teman mau membeli sebanyak 62.000 sekian NBT di harga 70, maka 4 jutaan uang yang harus disiapkan. Nah, tetapi ketika teman-teman ingin antri beli di harga 70, ternyata ada yang lebih berani lagi di harga 75 dengan nilai nominal 3 juta dengan jumlah NBT di 42. Tapi kita lihat dulu nih arah pasar ini cenderungnya kemana, apa cenderung naik, cenderung turun. Karena 2 hari yang lalu saya baru sell di 77 dengan harga pembelian di 70,4, jadi lumayan, dapat cuan lumayan. Nah begitu saya sell di 77, sekarang harga kan udah turun lagi ke 7,4. Tapi apakah mungkin akan ke 70 sekian lagi? Jadi nanti kita beli lagi di sini, jual lagi di titik ini. Nah kita lihat di grafiknya. Jadi sebelum lihat grafik, lihat dulu nih supply demandnya. Supply ini persediaan ini yang siap dikeluarkan atau siap dijual, ataupun ini nih NBT-nya udah ada nih, udah dimiliki. Nah kemudian akan dilepas ke pasaran. Nah adapun ini yang belum punya NBT, punya uang, nah ini menginginkan NBT. Semakin besar yang memerlukan NBT, demandnya semakin banyak, maka ini akan terus naik. Misalkan 75, 76, wah ada lagi yang lebih berani, disikat misalkan ini 76, ini akan terus naik. Nah pada saat demand yang lebih banyak, volumenya ini besar, jadi uangnya juga banyak, maka harga akan cenderung naik. Makanya kalau demand tinggi itu warnanya hijau. Tapi ketika misalkan tidak ada kebutuhan, tidak ada demand, yang ada hanya orang-orang BU yang butuh duit, yang sudah ada NBT dan ingin dicairkan ke rupiah, ini ditandai dengan merah. Nah semakin banyak yang ingin jual, berarti cash out, NBT-nya dijadikan IDR, maka akan semakin turun harganya. Yang mau jual itu merah, yang mau beli itu hijau. Semakin banyak yang mau beli, maka warna grafik pun akan hijau. Semakin banyak yang jual, maka harga grafik pun akan berwarna merah. Itu pemahaman mudahnya. Nah kemudian kalau kita ke grafik, nah di sini nih hasil rekaman transaksi ini per detik, per jam, per menit, per jam, per hari, itu akan dilambangkan dengan grafik. Nah ini ada grafik harian, ada menit-menitan. Nah ini grafik 1 menit, ada yang grafik 1 jam, berarti cenderung naik ya. Nah ada grafik yang 1 hari. Nah ini candle ini mencerminkan posisi harga. Jadi ketika saya sorot candle ini, maka candle ini nih pada saat open market ditawarkan di 73,2. Nah high-nya pernah mencapai 76,9, low-nya sempat ada di 70. Nah closing harga sekarang ada di 76,4.
Jadi ketika closing lebih tinggi daripada open, maka harga penawaran 73,2 ini orang optimis nih beli hingga ke titik tertingginya 76,9, kemudian turun lagi, tapi turun-turunnya itu di 70, kemudian dia naik lagi hingga closing di 76,4. ketika harga closing market atau market ditutup harganya lebih tinggi daripada pembukaan, maka candlenya akan berwarna hijau. Nah ini open, high, low, close. Ini ya, open, high, low, close. Nah ini disesuaikan tergantung dari candle mana yang teman-teman tunjuk. Nah ini candlenya yang dipakai adalah candle biasa, tetapi kalau saya lebih seneng Heiken Ashi. Nah kenapa Heiken Ashi? Heiken Ashi ini lebih menghilangkan bias. Jadi kalau merah ini kan average nih rata-rata, kalau merah ya merah kondisi marketnya, kalau hijau ya hijau, dalam arti kata ketika dia hijau maka kecenderungannya akan terus hijau. Jadi Heiken Ashi ini menghindari bias. Jadi kalau dia merah ya condong merah, adapun hijau ya condong hijau. Nah ketika Heiken Ashi-nya ada kecondongan, tidak ada ujung di sini dan terus didukung oleh perpotongan, ini ya namanya moving average, maka itulah time to buy. Nah ini kalau melihat dari grafik ini terlihat bahwa nih moving average-nya yang warna ungu ini adalah moving average 60. Nah 10 ini yang warna biru muda, 5 ini yang warna orange. Jadi ketika masih di bawah MA 60 ini masih bisa dikatakan kecenderungannya downtrend ya. Nah ini akan menarik ketika MA 60 ini terjebol. Jadi benteng pertahanan MA 60 ini kalau jebol ini akan menarik, karena nanti harga pun tetap akan bertahan di sini. Seperti ini nih, ini sudah mau dekat garis mantul lagi, sudah mau dekat garis mantul lagi. Jadi ada pertahanan, ini namanya resistan. Tapi kalau sudah terlewati ini akan jadi support, akan jadi penyangga. Jadi akan mantul-mantul di sini harganya. Nah itu pembukaannya. Nanti bagaimana teknik beli dan teknik jual kita ikuti di video selanjutnya. Ini gambaran sederhana trading di kripto tanpa terlalu banyak teori technical analysis.